Seakan bilang Kaisang nggak laku di Jakarta, udah ke Jawa Tengah aja. Padahal di sana juga nggak laku. Jadi apakah Golkar ini sebenarnya nggak peduli dengan nasib Kaisang? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama kita akan mengulik-ngulik dunia politik. Kita kembali ke Pilkada Jakarta. Tiap hari ada saja terungkap hal-hal yang tidak mengenakan bagi keluarga Pak Jokowi ya. Yang pertama, ketika PKS membocorkan bahwa Pak Jokowi ini menyodor-nyodorkan Kaisang ke partai-partai agar dapat maju di Jakarta. Ini dibantah oleh Kaisang maupun Pak Jokowi. Tapi ternyata di lain pihak, Partai Gerindra malah cerita kalau ada pembahasan antara Presiden Jokowi dengan parpol koalisi Indonesia Maju ya, soal Kaisang maju pilkada di Jakarta. Jadi gimana kita bisa percaya dengan bantahan Kaisang dan Pak Jokowi? Yang ada kita justru makin yakin bahwa Kaisang ini memang sudah dijatah buat maju di Pilgub Jakarta. Kemudian, walaupun memiliki hasil survei tinggi di Jawa Tengah, Kaisang makin sering terlihat belusukan di Jakarta yang dilanjutkan dengan safari politik. Yang pertama dikunjungi malah PKS. PKS ini kan sudah menyatakan akan mengusung pasangan Anies Sohibul Iman. Kaisang ini begitu datang ke PKS malah mengusulkan agar Ahmad Syaiqo, presidennya PKS, dia aja yang maju jadi calon gubernur Jakarta. Seakan memberikan sinyal bahwa Kaisang mau kok jadi calon wakilnya. Kemudian Kaisang juga ke markas Partai Golkar. Di sini Kaisang malah ditawarkan untuk berpasangan dengan Yusuf Hamka atau Babah Alun oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Tawaran dari Golkar ini tentu saja mengagetkan buat Kaisang. Yang ditawarkan ini kan bukan orang yang sudah jadi unggulan dalam dunia politik. Maaf ya, bukannya kita merendahkan, ini dari kacamata politik aja. Yusuf Hamka ini namanya nggak pernah kedengaran dalam percaturan politik di Jakarta. Sehingga tawaran dari Golkar ini bagi saya sih kok kayak ngeledek Kaisang ya. Sudah gitu kan yang jadi calon gubernur adalah Kaisang. Menjadi pasangan Kaisang Yusuf Hamka atau Babah Alun ya. Yang bakal disebut sebagai pasangan Ka'bah katanya. Sebutan ini disampaikan Yusuf Hamka sambil bercanda. Ya mungkin Golkar juga sebenarnya bercanda juga. Bahwa Golkar ini sepertinya ngeledek Kaisang juga terlihat dari tanggapan pengamat politik atas pengajuan pasangan Kaisang Yusuf Hamka. Oleh pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Golkar dinilai ceroboh mendorong duet Kaisang Yusuf Hamka. Karena Kaisang sangat minim prestasi dan pengalaman untuk mengurus Jakarta yang persoalannya itu sangat kompleks. Belum layak jadi gubernur apalagi di Jakarta. Keinginan Airlangga menduetkan Kaisang Yusuf Hamka sangat berlawanan dengan logika. Gak jelas logikanya katanya. Sehingga disimpulkan bahwa ada kesan sebenarnya Airlangga hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya terdepan dalam mengusung keluarga Jokowi. Itu sekedar menjilat atau meledek ya. Ya kita tahu kok yang ditargetkan oleh Kaisang dari Golkar adalah Ridwan Kamil. Dia maunya jadi cawagup Jakarta berpasangan dengan Ridwan Kamil. Karena katanya kan nggak bisa berpasangan dengan Anies karena berbeda. Tapi Golkar dengan serius menyebut bahwa Ridwan Kamil bakal tetap maju di Jawa Barat. Akhirnya untuk menetralisir rasa malu karena malah dipasangkan dengan Yusuf Hamka, Kaisang pun merilis keterangan ke media, menyatakan begini, kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru di Jakarta katanya. Kaisang ini berusaha diplomatis nih ya bahasanya. Namun tidak bisa lagi menutupi keinginan besarnya untuk maju di Jakarta ya. Bahkan Projo pun dikerahkan untuk memberikan pernyataan publik bahwa Ridwan Kamil pasti bisa mengatasi Anies di Jakarta dengan bekal pengalaman di Jawa Barat. Ditambah dengan pernyataan dari PSI bahwa tidak ada kesepakatan mengusung Kaisang dan Yusuf Hamka di Jakarta. Katanya itu hanya ide yang disampaikan oleh Golkar. Iya deh, ide aja. Kemudian Pak Jokowi sendiri berucap ya di depan media. Biasanya kan hanya bilang merestui. Kali ini Pak Jokowi bilang, di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus.
Pemilihan kata Jawa Tengah sebagai daerah yang pertama diucapkan itu seolah menyatakan keinginan dari keluarga Jokowi sendiri bahwa Kaisang lebih baik maju di Jawa Tengah aja. Karena mungkin merasa bahwa Jawa Tengah itu sudah dikuasai ketika Pilpres kemarin ya. Sedangkan Jakarta ini kan keras ya persaingannya. Namun alam sepertinya belum berpihak ke Kaisang. Karena ada warga Jawa Tengah yang mengajukan gugatan ke MK untuk pasal yang mengatur batas usia calon kepala daerah. Warga yang berprofesi sebagai pengacara ini menginginkan agar usia 30 tahun itu ditetapkan terhitung sejak mendaftar ke KPU. Dengan kata lain, agar Kaisang nggak bisa ikut pilkada. Jadi ini mengubah apa yang sudah direvisi oleh putusan MA ya. Kita lihat aja nanti apakah bisa lolos di MK. Kan pamannya masih ada di MK. Gimana kita bisa percaya sama MK ya kan? Gugatan sih gugatan ya. Yang bikin malu Kaisang adalah judul berita di cnnindonesia.com ya. Itu diawali dengan kata jegal Kaisang di Pilgub Jateng dan seterusnya ya. Seakan Kaisang ini tidak diinginkan sama sekali di Jawa Tengah. Duh, kasihan ya. Ada lagi nih Partai Demokrat. Sehari sebelum Kaisang mendatangi markas Golkar dan bertemu dengan Airlangga, muncul pernyataan dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Demokrat sudah berkomunikasi dengan Heru Budi, penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk maju di Pilkada. Jadi Demokrat itu memilih Heru Budi sebagai jagoannya ya. Dan ketika Kaisang dan PSI sedang ribet sendiri soal diduetkan dengan Yusuf Hamka, keluar berita bahwa Demokrat dan PSI menjajaki kerjasama di Pilkada Jakarta. Katanya Demokrat terus berkomunikasi dengan PSI terkait Pilkada Jakarta. Demokrat belum memastikan dengan PSI nama calon yang diusung sebagai calon gubernur. Tapi untuk Demokrat sendiri katanya tetap akan mengajukan Heru Budi. Ini tuh berita yang nampaknya bagus ya, tapi sebenarnya jelek juga. Malah seakan Demokrat ini ngeledek Kaisang. Melirik Kaisang aja enggak. Demokrat ketika berkomunikasi dengan PSI malah tetap aja mengajukan Heru Budi. Ini Kaisang terus saja ya ditimpa kemalangan ya, terkait keinginannya maju di Jakarta. Muncul lagi hasil survei dari Litbang Kompas. Nggak nyampe sebulan yang lalu ya, Litbang Kompas juga merilis hasil survei kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang berada di angka tinggi 75,6%. Itu buat bapaknya. Namun buat Kaisang, hasil survei Litbang Kompas malah jadi bencana karena angka yang didapat itu asli kecil imut banget ya, yakni hanya 1%. 1%. Waduh, bikin manyun dong ya. Sementara posisi atas dipegang oleh Anies 29,8%, kemudian Pak Ahok itu dapat 20% dan Ridwan Kamil 8,5%. Itu soal elektabilitas ya. Kemudian ada lagi bagian hasil survei Litbang Kompas yang menyangkut kekuatan politik, di mana ada nama Pak Jokowi di situ, yakni tokoh yang mempengaruhi pertimbangan dalam memilih calon gubernur Jakarta. Mempertimbangkan calon yang didukung oleh siapa gitu ya. Ternyata yang di nomor satu bukan Pak Jokowi, melainkan Pak Prabowo. Lalu nomor dua itu Pak Ahok, nomor tiga itu Anies, baru deh nomor empat Pak Jokowi. Artinya pengaruh politik Pak Jokowi itu sudah mulai pudar ya di Jakarta. Masa sama Pak Ahok aja kalah. Para warga Jakarta ternyata lebih percaya Pak Prabowo, Ahok, dan Anies timbang Pak Jokowi. Ini juga memalukan ya buat keluarga Jokowi. Apalagi Kaisang yang hanya dapat 1% saja. Sesudah keluar survei Litbang Kompas, apa kata Golkar? Airlangga awalnya menjelaskan bahwa masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk melihat perkembangan elektabilitas Kaisang di Jakarta. Apakah akan diusung atau enggak gitu. Kemudian Erlangga malah bicara opsi lain. Katanya kan Kaisang ada opsi atau pilihan lain di Jawa Tengah. Padahal sehari sebelum survei Litbang Kompas itu dirilis, ada juga sebuah survei lain yang dirilis khusus untuk Pilgub Jawa Tengah dari Lembaga Indeks Data Nasional atau IDN, di mana posisi Kaisang ini jauh di bawah Ahmad Lutfi, Kapolda Jateng. Ahmad Lutfi ini di urutan nomor 1 dengan angka 13,5%. Sedangkan Kaisang di urutan 10 dengan angka 0,7%. Lebih jelek lagi ya, di bawah 1%. Kalau melihat hasil survei IDN ini, kataan Erlangga itu tadi jadi kayak
Terasa ngeledek lagi dong ya. Seakan bilang Kaisang nggak laku di Jakarta, udah ke Jawa Tengah aja. Padahal di sana juga nggak laku. Jadi apakah Golkar ini sebenarnya nggak peduli dengan nasib Kaisang? Apakah ini merupakan sinyal kuat pertanda kekuatan Pak Jokowi yang memang sudah pudar? Apakah ini kondisi ini ya hanya ada di Golkar atau partai-partai lain seperti Demokrat, Gerindra, dan lain sebagainya? Mereka sudah nggak nurut lagi sama Pak Jokowi, apakah begitu? Apakah nanti di pilkada justru akan terungkap bagaimana lemahnya kekuatan seorang Jokowi? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya, begitulah kura-kura.